Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Kembali bersama saya, Dr. Haryadi Wibisono dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Pagi hari ini, saya ingin mengajak para peserta sekalian untuk membahas suatu kegiatan yang sangat penting, yaitu adalah pengolahan data. Kita tahu, data yang telah dikumpulkan sesuai dengan sumber yang ada, sesuai dengan ketepatan dan kelengkapannya, perlu diolah untuk menjadi suatu informasi yang berguna. Pengolahan data sangat tergantung pada pemahaman dari petugas mengenai masalah yang sebenarnya, kemudian di mana itu terjadi, pada kelompok mana itu terjadi, dan kapan itu terjadi. Berikutnya adalah kita mampu mengambil kesimpulan kenapa hal itu terjadi dalam rangka menentukan bagaimana mengambil tindakan. Pengolahan data berikut analisisnya akan menghasilkan suatu evidence, di mana evidence tadi perlu digunakan untuk eksekusi pengambilan kebijakan. Hasil analisis tadi perlu dibagikan kepada lintas sektor maupun kepada pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu, hasil analisis tadi perlu dilengkapi dengan kemampuan mensosialisasikan dan kemampuan melakukan advokasi. Diseminasi informasi merupakan hasil dari kegiatan analisis supaya informasi yang dihasilkan memberikan manfaat buat kita semua. Semoga dengan pemahaman semacam ini, program-program penanggulangan kesehatan akan berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selamat bekerja. Apa kabar saudara? Salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang submateri pokok 2, yaitu pengolahan data kasus campak dan rubella. Tahapan ini harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai pedoman yang ada. Pengolahan data di sini adalah bagaimana melakukan manajemen data yang telah dikumpulkan pada pokok bahasan sebelumnya melalui proses perekaman data, validasi data, transformasi data, visualisasi data, dan pengolahan data sesuai tujuan analisis data. Analisis data dilakukan secara sederhana atau deskriptif dan kompleks atau analitik. Untuk di level puskesmas, dilakukan menurut variabel waktu, tempat, dan orang serta faktor risiko penyakit campak dan rubella. Mengapa perlu dilakukan analisis data surveillance campak? Hal ini dilakukan untuk 1. Mengevaluasi kinerja program surveillance dan imunisasi. 2. Memantau kemajuan dalam eliminasi campak. Rekomendasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Berbasis fakta. 2. Spesifik. 3. Dapat dilaksanakan. 4. Cost efektif. 5. Bisa diterima. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan pengolahan data kasus campak dan rubella. Submateri pokok 2. Berikut ini adalah submateri pokok 2. A. Pengolahan data. B. Analisis data. C. Rekomendasi. Materi ini sangat menarik bila kita pelajari secara lebih intens. Jadi tetaplah semangat untuk memulai pembelajaran ini. Yuk, kita mulai tahap demi tahap pembelajaran tentang pengolahan data pada materi pokok 2. Tetap semangat. Pengolahan data. Kegiatan surveillance campak dan rubella bertujuan untuk mempelajari gambaran epidemiologi dari kasus campak dalam memberikan informasi tentang adanya suatu masalah kesehatan. Sumber data. 1. Data CBMS. Sumber data dari CBMS yang dicatat dalam form MR01 atau CBMS yang sudah direkap dalam formulir MR02. 2. Data hasil PEKLB. Data hasil PEKLB yang berhubungan dengan informasi penderita dan orang-orang yang terisiko dicatat dalam formulir MR01 dan MR02. B. Data yang berhubungan dengan faktor risiko seperti cakupan imunisasi tercatat dalam form MR06.
Tujuan pengolahan data adalah untuk menyiapkan data agar mudah ditangani saat analisis dan data telah terbebas dari kesalahan saat pengumpulan dan entry data. Tahapan pengolahan data secara umum. Kompilasi data. Proses kompilasi data perlu melakukan penghitungan data yang sama dari semua sumber atau RR yang ada, mengelompokkan karakteristik orang, tempat, dan waktu. Validasi data, dilakukan pengecekan data untuk melihat kebenaran dan konsistensinya serta dilakukan koreksi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Transformasi data, mengubah nilai dari suatu variabel, mengelompokkan variabel ke dalam nilai berbeda, mengelompokkan nilai-nilai variabel ke dalam variabel baru, mengekstraksi sebagian dari nilai dalam variabel. Pengolahan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara sederhana dan dengan cara yang kompleks. Pengolahan data sederhana. Distribusi frekuensi atau absolut proporsi. Rate, ratio menurut karakteristik orang, tempat, dan waktu. Proses pengolahan data sederhana seperti di bawah ini. Editing data. Memeriksa data, melengkapi data, dan mengkoreksi data yang telah dikumpulkan. Coding. Pemberian kode terhadap data sehingga memudahkan untuk pengolahan dan analisis data. Tabulasi data. Menyajikan data dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis maupun pelaporan. Contoh tabel yang baik dan benar. Judul tabel harus menerangkan apa substansinya, di mana lokasinya, dan kapan kejadiannya. Label baris dan kolom harus diberi nama atau keterangan. Catatan kaki menjelaskan apabila ada singkatan dan sumber data dari mana. Pengolahan data kompleks. Melihat hubungan beberapa variabel. Analisis bivariate dengan melihat signifikansi atau ada hubungan atau tidak. Analisis multivariate dengan melihat faktor yang paling dominan. Pengolahan data kompleks pada epidemiologi biasanya membuat tabel 4x4 yang analisanya keterkaitan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pelajari contoh berikut ini. Luar biasa! Saudara telah berhasil mempelajari submateri pokok 2 dan telah memahami semua penjelasan. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk menambah dan memperkaya pemahaman saudara tentang pengolahan data kasus campak dan rubella. Marilah kita lanjutkan pembelajaran submateri pokok 2 selanjutnya yang lebih menarik lagi. Selamat belajar!